Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Muhammad Irfan Yantung. Jadi saya akan sedikit menjelaskan mengenai source code program untuk melakukan input, update, delete data mahasiswa. Yang mana kita buat dengan program Java. Di sini untuk view-nya sendiri menggunakan G from swing. Lalu untuk database-nya menggunakan SQL. Langsung saja yang pertama kita akan masuk ke struktur directory. Nah, ini untuk struktur directory-nya kayak ini. Nah, untuk struktur directory sendiri terbagi menjadi beberapa, yaitu ada controller, control exception, model, dan viewer. Nah, untuk alurnya sendiri itu diawali dengan viewer, lalu viewer masuk ke controller, lalu di controller itu ada logiknya, dan terakhir ada model untuk implement blueprint dari datanya sendiri. Nah, sini yang pertama kita ke model terlebih dahulu. Karena aplikasinya untuk melakukan input, update, delete data mahasiswa, otomatis kita modelnya membuat sebuah blueprint dari data mahasiswa, yaitu di sini kelas mahasiswa. Di mana di sini ada beberapa atribut variabel di NRP, nama, kata, mahasiswa, yang mana setiap atributnya itu kita mappingkan ke field yang ada di tabel mahasiswa yang ada di database. Nah, contohnya di sini ada NRP, kita mapping ke ID NRP yang ada di database. Nah, tabelnya sendiri di sini juga kelasnya kita mapping juga ke tabel yang ada di database. Contohnya, karena ini adalah untuk menampung data mahasiswa, maka kita mappingkan ke tabel mahasiswa yang ada di MySQL. Lalu kita juga mendefinisikan name query. Nah, untuk name query-nya, cara mappingnya yaitu di sini apa ya istilahnya kalau add itu ya ini ada menerima dua argumen. Yang pertama ada name query. Name ini sendiri yaitu function dari si ini mahasiswa ini. Lalu ini akan dipanggil di controller. Lalu yang kedua ada controller. Nah, di sini logiknya dari kita ingin melakukan input data, seperti input data mahasiswa dan lain-lain. Ini ada di sini. Lalu untuk list juga, untuk get data mahasiswa juga ada di sini. Nah, untuk mengambil data berdasarkan ID juga ada. Oke. Lalu setelah itu control exception. Nah, control exception ini berisi kelas error, exception error yang digunakan ketika kita input atau update produk tergantung dari sini digunakan. Contohnya di create sendiri untuk menginputkan datanya sendiri. Ketika kita menginputkan data dengan ID yang sudah ada atau NRP yang sudah ada, otomatis dia akan throw error pre-existing entity exception. Ini mau di sini. Karena kan ID itu harus unik, jadi tidak boleh ada yang sama. NRP-nya ID. Lalu ada edit juga kita di sini. Jika misal kita mengedit data yang mana ID-nya itu tidak ada, data dengan NRP itu tidak ada, maka dia akan melempar error ini, non-existent entity exception gitu. Lalu kita masuk ke viewernya. Untuk viewernya sendiri adalah kelas yang pertama kali dijalankan untuk menampilkan view dan juga handle event yang ada di dalam desain. Ini ada di entry data.java ini.
Lalu tampilannya seperti ini. Lalu untuk shortcode-nya sendiri langsung saja. Jadi logik untuk apa namanya program ini, untuk input ketika kita telah memasukkan data, kita klik input. Nah, di situ untuk handle event masukkan data ke dalam database. Lalu untuk update juga kita setelah kita klik salah satu data row yang ada di dalam di sini, lalu otomatis akan dilempar ke sini datanya. Kita bisa update. Yang delete pun juga sama. Nah, clear ini digunakan untuk apa istilahnya? Untuk mengkosongkan nilai yang di dalam field ini dan juga merequest list dari tabel. Nah, contoh kita akan cek codingan inputnya sendiri. Di sini input yang pertama dilakukan yaitu melakukan apa istilahnya? Pembuatan objek variabel mahasiswa. Yang mana bisa digunakan untuk menampung data si mahasiswanya. Dan setiap data mahasiswanya itu diambil dari text field 1, text field 2. Nah, ini nih mappingan gitu. Text field. Lalu setelah kita dapatkan nilai dari text field, maka akan dimasukkan ke ini dari apa namanya function dari objek mahasiswa tersebut. Nah, terus setelah itu kita try di dalam box try ini kita melakukan, kalau yang create itu untuk input data itu kita memanggil function create yang ada di dalam controller si mahasiswa. Nah, JPA ini adalah kontrol mahasiswanya. Ini kita sudah declare di dalam class constructor. Nah, class constructor ini merupakan function yang pertama kali dijalankan ketika objek dari kelas ini dipanggil. Di sini kita sudah mendefinisikan GPA itu apa. GPA itu adalah mahasiswa GPA controller. Nah, ini controllernya. Nah, dia membutuhkan argumen si create entity manager factory. Kita lihat kelasnya kurang lebih seperti ini. Yang butuh untuk komunikasi data ke database, kita panggil di sini. Gitu. Oke. Lalu ada update, kalau update sama juga kurang lebih. Untuk update kita update pun sama, yang bermirip seperti apa namanya, seperti create, cuma bedanya untuk update sendiri kita bisa melakukan pemilihan data raw yang ada di dalam list ini sebelum kita melakukan update. Jadi bisa kita tulis secara manual ID, nama angkatan, dan secara manual, tapi biar enak kita bisa klik di sini. Lalu di dalam data ini juga delete kita hanya mengambil ID-nya saja, butuh ID-nya saja untuk mapping. ID-nya ada nggak? Kalau ada kita hapus di kodenya. Dia memanggil function destroy yang ada di dalam controller. Nah, ini namanya ada gtable mostly. Ketika kita melakukan klik di gtable, otomatis dia akan mengambil nilai row yang kita klik, nilai data mahasiswa sesuai row-nya. Lalu dia ambil si NRP-nya untuk mengambil nilai mahasiswa. Lalu kita set teks ke setiap field yang ada. Lalu oh ya, untuk ini show list mahasiswa on tabel ini merupakan function yang digunakan untuk menampilkan data dari list mahasiswanya ke dalam tabel. Nah, ini kita gunakan di setiap setelah kita melakukan input update delete, dan juga ada di dalam constructor di kelas entry data ini. Mungkin biar cepat langsung aja kita demo saja. Untuk demonya, oh ya, saya belum nyalakan XMPP, kita cek dulu.
ya, kita belum menyalakan XMPP, kita nyalain dulu, kita stop dulu yang ini. Mungkin kita berikan saja caranya, kita berhentiin, kita berhentikan dulu, kita coba running kembali. Jangan lupa ketika kita running project yang melakukan koneksi ke database, kita harus nyalakan service database terlebih dahulu. Kita nyalakan, otomatis dia akan running. Nah, karena sebelumnya saya sudah melakukan input data, nah ini sudah ada datanya. Jadi ketika kita pertama kali panggil kan dia memanggil si kelas entry data ini. Nah, karena konstruktornya berisi function showList mahasiswa on tabel, otomatis list mahasiswa akan di get ketika pertama kali dijalankan, lalu akan ditampilkan di tabel. Nah, yang pertama kita akan melakukan input terlebih dahulu. 1125 oleh SMS satu Jonggol. Nah, data berhasil, otomatis akan nambah di sini. Nah, bagaimana kalau kita misal menambahkan data yang NRP-nya sudah ada? Kali ini 1, 2, 3, otomatis dia akan tidak akan melakukan input database dan akan menampilkan message bahwa input tidak berhasil. Masalahnya 1, 1, 2, 3. Kalau kita 1, 1, 2, 1, 1, 3, kalau di 2, 4, SMA 1 Jonggol. Nah, dia akan error dan akan input gagal. Errornya ada di dalam sistem, cuma di sini dia akan menampilkan message dialog bahwa input tidak berhasil karena sudah ada data yang dengan NRP 113. Lalu yang kedua, kita melakukan update. Untuk melakukan update, pastinya kita bisa melakukan input manual di sini. Yang penting NRP-nya itu harus nilai yang sudah ada di dalam tabel ini. Kalau misal dia belum ada, otomatis akan mengalami error. Namun biar gampang, kita cepat, coba kita klik salah satu di sini. Nah, terus dia akan nambah. Lalu kita coba ubah menjadi 55 yang tidak ada datanya. Kalau kita coba update, nah karena data dari listnya tidak ada data dengan NRP ini, otomatis dia akan menampilkan message dialog bahwa menandakan editnya gagal. Bagaimana kalau misal kita sesuai terus kita ubah menjadi 2, otomatis dia akan berubah. Nah untuk delete hampir sama, akhirnya kita bisa menginputkan manual seperti ini untuk update. Untuk delete cuma kan ribet, ini kita klik saja, lalu kita delete oke, melakukan delete. Nah, clear ini digunakan untuk mengkosongkan nilai yang di text field ini dan juga merefresh list tabel ini. Kalau kita coba kurang lebihnya seperti itu. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.